Halo teman Kobo, selamat datang di cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari kita tahu banyak hal. Kali ini cerita Anak Komunikasi datang di Pulau Flores, yaitu cerita Marilonga, pejuang yang berasal dari kota Ende. Ada teman Kobus yang tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Angel bercerita. Marilonga adalah seorang pejuang besar bangsa Indonesia yang dengan tegas melawan penjajahan Belanda. Darah pemimpin dan kesetriaan mengalir dari ayahnya Longarowa dan ibunya Kembakore. Ayahnya Longarowa merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah persekutuan Nida. Pada awalnya, Marilonga diberi nama Lebalonga oleh ayahnya yang dalam bahasa Ende memiliki arti sayur yang sangat pahit dan rasanya. Dengan nama Leba, sang ayah berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, seiring waktunya, Lebalonga mengalami sakit-sakitan dan selalu cengeng. Suatu malam, Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti nama menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Sejak saat itu, Marilonga tumbuh dengan sangat sehat. Sejak usia sekitar 4 tahun, Marilonga sudah belajar memanah. Kepemimpinan Marilonga sudah terlihat ketika ia perangan bersama teman-temannya. Pada usia 8 tahun, Marilonga sudah terbiasa ikut berburu di hutan bersama orang-orang desa. Marilonga juga dikenal sebagai seorang pengembara. Ia mengembara di ujung Flores, bahkan sampai beberapa pulau terdekat Flores. Pengalamannya sejak kecil membuat cara pandang dan wawasannya semakin luas. Selama melakukan perjalanan, Marilonga melihat dengan matanya sendiri penderitaan orang Flores dari ujung barat hingga timur. Bagi yang melawan Belanda, mereka ditangkap, dipukul, ditendang, bahkan dimasukkan ke dalam buni. Dengan modal kepemimpinan dan keberaniannya, Marilonga bertekad dan melakukan revolusi menantang Belanda. Langkah awalnya adalah mencari simpatisan dengan mengadakan gerakan moral dari kampung ke kampung. Marilonga sangat disegani oleh masyarakat Ende karena ia juga memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Ia suka menolong dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Marilonga bergaul dengan siapa saja tanpa memandang bulu. Tidak ada perbedaan perilaku antara satu orang dengan orang yang lain. Hal ini adalah yang membuat Marilonga dapat diakui sebagai sosok pemimpin yang tangguh dan menjadi idola masyarakat saat ini. Marilonga tiba di ujung masa pengembaranya ketika ia bertemu dengan Dirundoki yang menjadi istrinya. Marilonga wafat pada tahun 1907 di usianya yang ke-52 tahun. Nah, teman Kobus, demikian cerita tentang Marilonga. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Nah, teman Kobus, demikian cerita tentang Marilonga. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. Sampai jumpa di episode lain cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari kita tahu banyak hal. Dadah!